Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aniswada selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Naila Cahaya Kirana. Saya Ilahi Jasabila. Saya Saddam Hussein. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan e-book yang berjudul Aku Anak Jujur, Belajar Menolak Korupsi Sejak Dini. Oke, izin lanjut. Di sini ada covernya di mana judulnya itu ada Aku Anak Jujur, Belajar Menolak Korupsi Sejak Dini. Lanjut, di sini ada halaman pertama yang berisikan kata pengantar dan di halaman selanjutnya ini ada persembahan di mana e-book ini dipersembahkan khusus untuk adik-adik siswa kelas 3 MISD. Di halaman selanjutnya itu ada daftar isi yang berupa bab dan subbab, di mana kita di sini ada 6 bab, yaitu bab pertama, aku dan kejujuran, bab kedua, mengenal perilaku curang, bab ketiga itu apa itu korupsi, bab keempat, belajar menolak korupsi, bab lima, lingkungan bersih dan jujur, dan juga bab 6, aku siap menjadi anak jujur. Oke, mungkin halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila. Baik, saya menyusun bab 1 dan juga bab 2. Jadi, pada bab 1, saya membahas tentang pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bab ini tuh dibuat sebagai pengenalan dasar mengenai nilai kejujuran untuk siswa kelas 3 SD. Nah, di awal bab ini tuh terdapat pengantar yang mengajak siswa memahami bahwa mereka akan belajar tentang arti jujur, alasan mengapa harus jujur, contoh perilaku jujur, serta akibat jika tidak jujur. Selanjutnya, pada bagian awal ini terdapat bagian Ayo Mengamati, yang menampilkan ilustrasi anak menemukan barang di jalan. Nah, pada bagian ini tuh siswa diajak untuk berpikir mengenai tindakan yang benar ketika mereka tuh menemukan barang milik orang lain. Nah, tujuannya ini untuk menanamkan sikap jujur melalui situasi yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, selanjutnya ini terdapat bagian Ayo Menonton. Jadi ini tuh berisi video pembelajaran tentang kejujuran. Nah, media ini tuh dipilih agar pembelajarannya itu lebih menarik dan juga membantu siswa memahami materinya itu secara visual dan juga audio. Jadi anak SD sekarang kan biasanya kelas 3 udah diperbolehkan menggunakan gadget. Nah, maka dari itu saya memberikan mereka scan barcode ini tuh agar mereka dapat menggunakan gadgetnya gak hanya untuk bermain game, tapi juga bisa menonton video yang dapat mengedukasi mereka. Lalu selanjutnya ini pada subbab apa itu jujur, saya menjelaskan mengenai pengertian jujur. Setelah itu di bawahnya ini tuh ada terdapat latihan di mana siswa ini tuh mengelompokkan perilaku jujur dan juga tidak jujur. Latihan ini bertujuan melatih pemahaman siswa terhadap materi yang di atasnya tuh udah dijelasin. Nah, selanjutnya ini pada subbab kenapa harus jujur, nah dijelaskan juga beberapa manfaat dari bersikap jujur. Nah, materi ini itu bertujuan agar siswa ini tuh memahami bahwa kejujuran ini dapat memberikan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya juga ada latihan soal yang berisi cerita dan juga 2 pertanyaan sederhana. Berikutnya ini saya juga membahas contoh perilaku jujur di rumah dan juga di sekolah. Penjelasannya juga dilengkapi dialog sederhana di bawahnya ini agar siswa itu lebih mudah memahami penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya ini tuh ada bagian ayo kerjakan. Jadi, saya membuat lembaran evaluasi sederhana yang diisi oleh masing-masing siswa, sesuai dengan kebiasaan mereka sehari-hari. Jadi kan setiap siswa itu memiliki kebiasaan dan juga tingkat penerapan sikap jujur yang berbeda-beda. Nah, melalui kegiatan ini, kami sebagai guru ini dapat mengetahui kira-kira sejauh mana sih pemahaman dan juga penerapan nilai kejujuran dalam kehidupan siswa. Kemudian terdapat juga cerita yang berjudul Pensil yang Hilang. Nah, di sini tuh cerita yang menggambarkan perasaan Risa saat tidak jujur dan juga rasa lega setelah berkata jujur. Nah, cerita ini tuh dipilih karena anak SD itu lebih mudah memahami pesan moral melalui narasi sederhana. Nah, di sini selanjutnya pada subbab akibat tidak jujur, dijelaskan juga beberapa dampak negatif dari perilaku tidak jujur. Nah, tujuannya ini agar siswa itu memahami konsekuensi dari perilaku tidak jujur. Selanjutnya di akhir bab 1 ini juga terdapat latihan soal berbasis cerita tentang kotak pensil fata, yang dimana soal ini tuh dibuat dalam bentuk analisis sederhana agar siswa ini tuh gak hanya menghafal materi, tetapi juga mereka tuh belajar berpikir dan juga mengambil keputusan yang benar berdasarkan nilai kejujuran. Lalu selanjutnya itu ada bab 2. Pada bab 2 ini saya melanjutkan pembahasan mengenai perilaku curang yang bertentangan dengan kejujuran. Oke, pada subbab apa itu curang, saya menjelaskan pengertian curang, terus di bawahnya juga untuk membantu siswa memahami konsep tersebut, saya menambahkan cerita tentang kue misterius di tas Fatah, yang dimana cerita ini tuh menggambarkan seorang anak yang mengambil makanan temannya tanpa izin, lalu dia tuh bersalah. Nah, melalui cerita ini, siswa diajak untuk memahami bahwa perilaku curang ini tuh dapat membuat hatinya itu nggak tenang dan juga merugikan orang lain. Setelah itu, saya juga
memberikan contoh perilaku curang di rumah. Nah, penjelasannya juga dilengkapi dialog sederhana agar siswa ini juga lebih mudah memahami situasi nyatanya. Selanjutnya juga ada contoh perilaku curang di sekolah dan di bawahnya juga ada dialog sederhana. Nah, pada bagian ini siswa ini diajak untuk memahami bahwa kejujuran itu harus diterapkan baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya ini ada subbab tentang dampak perilaku curang. Nah, di sini juga dijelaskan berbagai akibat negatif dari perilaku curang. Nah, selanjutnya pada bagian ayo menilai, siswa ini dapat mengisi dengan melingkari jawaban ya atau tidak sesuai dengan kebiasaannya mereka. Terus di samping ini ada siswa diberikan 5 soal untuk menjawab sesuai pemahamannya terkait perilaku curang. Dan yang terakhir itu ada refleksi diri. Nah, ini refleksi untuk tiap siswa. Sekian penjelasan bab 1 dan juga bab 2 dari saya. Oke, saya izin melanjutkan menjelaskan mengenai bab selanjutnya itu bab 3, ada apa itu korupsi. Jadi di bab ini tuh teman-teman akan dikenalkan apa sih itu korupsi, di mana di sini pada halaman selanjutnya akan dijelaskan mengenai penjelasan korupsi dan contohnya juga ada. Dan di halaman selanjutnya itu ada contoh korupsi di sekitar kita. Jadi di sini tuh kita ngambil contoh korupsi pada yang ada di dekat anak-anak seperti tidak mengambil uang kas kelas, menyontek ulangan dan lain-lain. Dan di halaman selanjutnya ini ada juga cerita tentang Bimo yang hampir melakukan korupsi kecil, di mana nantinya anak-anak dapat mengambil pembelajaran dari cerita ini. Pada halaman selanjutnya menjelaskan mengapa korupsi itu tidak baik. Di sini dikasih tahu dan diperlihatkan kenapa sih korupsi itu tidak baik, di mana nantinya anak-anak dapat memahami kenapa korupsi itu tidak baik. Setelah halaman selanjutnya ini ada dampak korupsi bagi banyak orang, di mana di sini dikasih contoh beberapa dampaknya seperti uang sekolah untuk pembangunan sekolah atau perbaikan jalan hilang dan lain-lain. Di mana nantinya anak akan mengetahui oh ternyata ini dampak korupsi gitu. Oke, pada halaman selanjutnya ini ada sedikit pelatihan untuk anak-anak mengenai materi korupsi, di mana di sini ada soal pilihan ganda berisikan 5 soal, yang dimana nanti anak-anak akan memilih jawaban yang benar, dan juga ada isian singkat. Jadi nanti anak-anak akan isi isian ini dengan jawaban yang menurut mereka benar. Oke, selanjutnya itu ada di bab 4, di mana judulnya adalah belajar menolak korupsi. Jadi di bab ini diharapkan anak-anak itu dapat mengatakan tidak dalam korupsi. Jadi di sini itu ada, di halaman selanjutnya itu ada dijelaskan gerakan anti korupsi. Dan juga ada gerakan anti korupsi ini mengajarkan kita untuk apa. Jadi anak-anak itu tahu kalau misalnya gerakan ini mengajarkan kita untuk jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengambil hak orang lain. Oke, pada halaman selanjutnya itu menjelaskan tentang kebiasaan anak jujur di sekolah. Jadi dijelasin di sini kebiasaan apa aja sih kebiasaan jujur yang ada di sekolah, seperti tidak menyontek saat ulangan, mengembalikan barang yang dipinjam dan lain-lain. Terus juga di halaman selanjutnya ini menjelaskan tentang berani berkata tidak pada kecurangan. Jadi di sini tuh dikasih contoh dialog sederhana tentang bagaimana kita harus mengatakan tidak pada kecurangan gitu. Nah, di halaman selanjutnya ini ada mengenai mengajak teman untuk bersikap jujur. Jadi di sini dikasih beberapa contoh bagaimana teman-teman mengajak temannya untuk bersikap jujur. Dan di halaman selanjutnya itu ada soal pilihan ganda dan juga esai, di mana pilihan ganda ini teman-teman akan memilih jawaban yang benar dari kelima soal ini. Pilihan ganda, dan selanjutnya ada isian benar atau salah. Jadi di sini teman-teman akan menulis mengasih tanda centang pada jawaban yang benar dan memberikan tanda silang pada jawaban yang salah. Mungkin segitu aja pemaparan dari bab 3 dan 4. Mungkin bab selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Sadam. Selanjutnya dari bab 5 ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bersih dan jujur. Pada slide ini diberitahukan sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar nilai akademis atau membaca dan berhitung. Sekolah adalah tempat utama untuk membentuk karakter, integritas, dan kepribadian jujur. Selanjutnya, arti lingkungan bersih dan jujur. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu lingkungan bersih dan lingkungan jujur. Dan contoh sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan barang yang bukan milik kita, dan tidak ulangan. Selanjutnya, peran siswa dalam kejujuran. Di sini saya memberi hal kecil yang bisa dilakukan oleh anak-anak, seperti mengerjakan tugas sendiri tanpa mengetek dan lain-lain.
Dan selanjutnya aturan-aturan sekolah untuk mencegah kecurangan. Di sini saya mengasih larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Lanjut untuk kerja sama mewujudkan sekolah yang baik, seperti siswa menjaga kebersihan kelas bersama, guru memberi contoh sikap jujur, ikut kegiatan gotong royong di sekolah, dan saling mengingatkan jika ada berbuat salah. Nah, di sini saya mengasih evaluasi dari pilihan jawaban yang benar dan jawab secara singkat. Di sini ada pilihan ganda yang A dan yang B-nya jawab secara singkat. Di bab 6 ini saya akan menjelaskan untuk agar anak bersikap jujur. Pada slide ke-50 di sini ada manfaat menjadi anak jujur. Di sini menjelaskan manfaat-manfaat menjadi anak jujur, seperti sayang banyak orang, mempunyai banyak teman, hati jadi tenang, dan dipercaya orang lain. Lanjut ke sifat baik yang bisa dilakukan di setiap hari. Di sini anak diajarkan untuk menjadi sifat baik, yang seperti mengatakan sebenarnya, tidak mencetak saat ulangan, dan mengembalikan barang yang bukan miliknya, mengakui kesalahan, dan tidak menipu teman. Lalu di 6.3, janji anak jujur. Ini bisa diucapkan setiap pagi agar anak terbiasa menjadi anak jujur. Berikutnya aksi nyata untuk menolak kecurangan. Seperti katakan tidak saat diajak menyontek, kerjakan tugas sendiri, laporkan jika melihat kecurangan, dan pilih bermain dengan yang jujur. Di sini jadi aksi nyata menolak kecurangan, jadi tidak boleh melakukan kecurangan. Lanjut di sini juga dikasih evaluasi atau disuruh kerjakan yang A pilihan jawaban atau pilihan ganda. Lalu yang B, jawab secara singkat, tulis B untuk benar atau S untuk salah. Oke, aku izin lanjutin, di mana pada halaman selanjutnya ini berisikan kunci jawaban dari latihan soal ataupun refleksi dari bab 1 sampai juga bab 6. Ini dia kunci jawabannya, dan di halaman selanjutnya lagi itu ada daftar pustaka, di mana ini referensi dari kelompok kami untuk membentuk e-book ini. Dan halaman selanjutnya ini ada profil penulis, yaitu ada saya sendiri, Ilahi Jasabila, ada Naila Cahya Kirana, dan ada juga Saddam Hussein, dan profil dosen pembimbing kami yaitu Anis Wadah. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai e-book yang berjudul Aku Anak Jujur, Belajar Menolak Korupsi Sejak Dini. Nah, melalui e-book ini, kami berharap siswa kelas 3 SD ini nggak hanya memahami materi tentang kejujuran, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berharap e-book ini dapat menjadi media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan membantu dalam pembentukan karakter anak sejak dini. Kami menyadari bahwa e-book ini yang kami susun masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan juga saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.